Allah tadi di dalam ayat yang Al-Fakir bacakan, di akhir kalimatnya Allah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki azab yang sangat dahsyat, siksaan yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin tidak sayang, kalau pemimpin tidak menjaga rakyatnya, kalau pemimpin tidak menolong rakyatnya, tidak bekerja sama dengan rakyatnya dalam menegakkan kebaikan, maka Allah telah menyatakan siksaannya sangatlah pedih. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah seorang pemimpin seharusnya demikian. Lalu apalagi Islam menganjurkan, apalagi kalau pemimpin itu bisa menjaga rakyatnya? Yang berikutnya adalah Allah mengajarkan kepada kita, pemimpin nih yang namanya pimpinan di atas itu harus sayang sama yang bawah. Pemimpin itu harus sayang dengan rakyatnya. Kalau pemimpin tidak memiliki kasih dan sayang kepada rakyatnya, ini di luar daripada arahan Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar daripada contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin seorang yang harus ditiru, pemimpin yang harus memberikan contoh yang terbaik. Kalau pemimpin itu tidak sayang kepada rakyatnya, maka apakah mungkin rakyatnya akan sayang kepada pemimpinnya? Saudaraku sekalian, Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-26 pada surah Al-Fath pada ayat yang ke-29-nya, atau tepatnya halaman yang ke-515-nya. Di sana Allah mengatakan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Al-ayah wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Saudaraku sekalian, ini ayat menceritakan orang-orang yang sayang. Maksudnya ini kita bisa mengambil ibrah dari ayat ini, seorang pemimpin harus sayang sama rakyatnya. Karena Allah telah nyatakan di dalam surah Al-Fath tersebut, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, dia tegas kepada orang-orang kufar dan dia berkasih sayang kepada sesamanya. Mudah-mudahan pemimpin kita penuh dengan kasih sayang kepada rakyatnya. Karena apa? Karena itu menunjukkan seorang pemimpin yang menjagai rakyatnya. Kalau seorang yang sayang sama rakyatnya, seorang pemimpin memutuskan perkara masyarakatnya, memutuskan perkara umatnya, memutuskan perkara warganya, dia sayang kepada rakyatnya dan dia tidak mau menyusahkan rakyatnya. Masya Allah, kesejahteraan akan terwujud bila seorang pemimpin sayang kepada rakyatnya. Bahkan seorang pemimpin yang sayang sama rakyatnya, dia merelakan kemiskinan pada dirinya, biarkan rakyatnya yang sejahtera dengan kesejahteraan yang diberikan olehnya. Suatu ketika ada cerita yang ini sangat menggugah kita kalau kita sebagai seorang pemimpin. Kesejahteraan itu terjadi di kepemimpinannya sahabat-sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat Umar bin Khattab
Ya, kalau tadi Al-Fakir cerita tentang sahabat Umar bin Abdul Aziz, ini sekarang adalah kisahnya bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab itu menjelaskan. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu ingin memberikan hadiah, ini saking bagaimana masyarakat itu sejahtera, dia tidak mau menerima pemberian yang bukan haknya. Masya Allah, Sayyidina Umar menghadiahkan kepala kambing yang sudah dimasaknya kepada tetangganya. Walaupun Sayyidina Umar ini senang kepala kambing setelah dimasak, tapi dia tidak lupa memberikan kepada sahabatnya di tangganya. Masya Allah, dikasih kepala kambing itu, diterima oleh tetangganya. Lalu kemudian tetangganya juga berpikir, saya kayaknya nggak berhak nerima ini. Maka dikasihkan lagi ke tetangganya berikutnya, dikasihkan lagi sampai 7 kali diberikan. Dan akhirnya kepala kambing tersebut saking sejahteranya masyarakatnya sampai lagi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah, inilah gambar kesejahteraan ketika seorang pemimpinnya adil, ketika seorang pemimpinnya bijaksana, arif, ketika seorang pemimpinnya mampu mensejahterakan rakyatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang, pemimpin yang mampu menjaga hak-hak rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa begitu cepatnya waktu berlalu. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini Allah anugerahkan manfaat kepada kita semuanya. Allah berikan manfaat yang luar biasa kepada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Al-Fakir simpulkan, yang pertama, saudara sekalian, kalau kita sebagai pemimpin, janganlah kita merasa dilayani atau minta dilayani, tapi jadilah seorang pemimpin yang mampu melayani rakyatnya. Yang kedua, saudaraku sekalian, kalau kita sebagai pemimpin, jangan lupa pertanggungan jawabnya bukan hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita menjadi pemimpin yang sesuai dengan agama Islam, sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri Al-Fakir sendiri. Tetaplah mengikuti kajian-kajian Lentera Islam bersama Ustaz Samit atau Ustaz Jenggot. Ustaz Jenggot mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Sekian, wallahu ta'ala alam bisawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.